Tahun 2000, suaranya menggema di panggung dangdut. Liriknya simpel, centil dan bikin orang bergoyang. Cik cik bum bum katanya. Tapi siapa sangka, 26 tahun kemudian, irama hidupnya berubah drastis dari dentuman kendang menjadi bunyi borgol yang mengunci pergelangan tangan. Temui Fadia Arafik. Bukan sekadar anak legenda dangdut A. Arafik, tapi Bupati Pekalongan yang memegang predikat salah satu kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Hartanya 85,6 miliar rupiah. Punya 26 bidang tanah dari Bogor sampai Bali. Kurang apa lagi? Ternyata bagi sebagian orang, angka miliaran itu cuma sekadar angka pembuka. Selasa dini hari, di tengah keheningan kota Semarang, panggung Fadia benar-benar runtuh. Bukan oleh tepuk tangan penonton, tapi oleh sergapan senyap tim penindakan KPK. Bagaimana ceritanya Bupati sekaya ini bisa berakhir di mobil tahanan hanya gara-gara urusan outsourcing? Mari kita bedah. Selasa 3 Maret 2026, saat warga Pekalongan mungkin masih terlelap, tim KPK sudah berada di posisi. Target utamanya berada di sebuah hotel mewah di kawasan Simpang 5 Semarang. Fadia ditangkap dini hari itu juga, tak berkutik bersama seorang ajudan dan sosok yang disebut sebagai orang kepercayaan. Tapi tunggu, ini bukan solo performance. Di saat yang hampir bersamaan, tim KPK lainnya bergerak di Pekalongan. Hasilnya, 11 orang lainnya ikut diangkut. Yang bikin publik makin melongo, salah satu yang ikut naik bus pariwisata menuju Jakarta adalah Muhammad Yulian Akbar, Sekretaris Daerah alias Sekda Kabupaten Pekalongan. Bayangkan, 14 orang sekaligus. Ini bukan lagi sekadar oknum, tapi sudah mirip rombongan studi tur birokrasi menuju Gedung Merah Putih. Bus pariwisata yang membawa mereka bahkan sempat kesulitan masuk ke area belakang gedung KPK karena ukurannya yang kegedean. Sungguh ironi yang estetik, bukan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin gemas. Korupsi apa sih sampai harus melibatkan belasan orang? Jawabannya, pengadaan barang dan jasa, PBJ, tenaga outsourcing. KPK menyegel 9 ruangan strategis di Pemkab Pekalongan, mulai dari kantor bupati sampai Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Kenapa outsourcing? Sektor ini adalah ladang basah yang sering luput dari radar publik. Modusnya klasik tapi mematikan, pengaturan pemenang lelang agar jatuh ke vendor titipan. Diduga ada kickback atau uang setoran per tenaga kerja yang ditempatkan. Bayangkan, ribuan tenaga harian lepas atau petugas kebersihan yang gajinya mungkin pas-pasan, tapi di tingkat atas, kontrak mereka diperas untuk mengisi pundi-pundi pejabat. Sistem lelang yang harusnya transparan cuma jadi formalitas di atas kertas, sementara pemenangnya sudah ditentukan di balik meja hotel mewah. Mari kita bicara soal angka. Fadia Arafik bukan bupati kaleng-kaleng soal kekayaan. Total hartanya tembus 85,6 miliar rupiah. Dia punya 26 bidang tanah yang kalau dijajarkan mungkin sudah bisa jadi komplek perumahan sendiri. Lokasinya nggak main-main, Jakarta Pusat, Semarang, Bogor, sampai Bali. Ditambah lagi, suaminya, Ashraf Abu, yang juga mantan penyanyi dangdut, sekarang duduk manis sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ini adalah definisi power couple yang sebenarnya. Tapi disinilah letak ironisnya. Apakah 26 bidang tanah masih belum cukup untuk menjamin masa tua? Apakah angka 85 miliar masih terasa kurang sampai-sampai harus bermain di proyek tenaga outsourcing? Publik juga belum lupa, Maret 2025 lalu, akun Instagram resmi Fadia sempat viral karena menyemprot warga dengan kata kasar. Saat ditanya soal anggaran rumah sakit yang gak keluar, akunnya malah balas, "Mulutmu ojo kurang ajar, diperiksa penegak hukum mampus kowe mengko." Nah, setahun kemudian, kata-kata mampus diperiksa penegak hukum itu justru berbalik arah. Takdir memang punya selera humor yang gelap. Sementara pemimpinnya sibuk dengan urusan aset puluhan miliar, warga Pekalongan masih harus bergelut dengan banjir rob yang gak selesai-selesai. Kontrasnya luar biasa menyakitkan. Di satu sisi ada pembangunan gedung DPRD baru senilai 19,5 miliar rupiah. Di sisi lain, bupatinya ditangkap karena dugaan korupsi pengadaan jasa. Penangkapan Fadia Arafik adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa dinasti politik yang dibangun di atas panggung hiburan dan tumpukan aset properti bisa runtuh seketika saat integritas digadaikan demi Komisi Tenaga Kerja. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kekayaan fantastis seorang pejabat menjamin mereka nggak akan korupsi? Atau justru sebaliknya, semakin kaya, semakin besar lubang keinginannya? Dan apakah menurut kalian fenomena artis jadi politisi di Pekalongan ini adalah kegagalan dinasti politik?
Tulis pendapat pedas kalian di bawah. Kita kawal kasus ini sampai vonis dijatuhkan. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian peduli dengan nasib uang rakyat. Saya Alsa, sampai jumpa di investigasi berikutnya.